24 jam. Keren. Biasa Corwell itu melayani 24 jam non-stop. Anda senang kami saya melayanin. Saya lebih ruang lingkupnya lebih luas lagi Bapak Ibu. Bukan 24 jam lagi kadang. Oke. Setelah SPTJM baru saya masuk ke data aset. Sekarang coba klik data aset. Oke. Coba Bapak Ibu semuanya klik menu aset. Kalau di awal ya seperti itu, aplikasi kan baru kan Bapak Ibu ya, agak penyesuaiannya ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama. Cuman kalau udah berjalannya waktu dipakai terus, insya Allah lebih paham. Insya Allah nanti kedepannya sudah enak gitu. Oke, sudah di menu aset? Sudah. Oke, ada data Bapak Ibu yang muncul di menu aset? Ada. Oke, di menu aset ini yang muncul hanya belanja modal ya, ke barang dan jasa nggak muncul. Oke, yang kodenya pokoknya Bapak Ibu ketemu kodenya 5.2.2 itu 5.2 aja nih, 5.2 itu sudah belanja modal tuh. Oke, 5.2.2 itu belanja modal peralatan dan mesin, 5.205 ini belanja modal aset tetap lainnya. Jadi sekolah itu ada dua aset, peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin dibagi ada sekitar 3 kriteria tuh. Intrakom KIP B, Extrakom BHP. Kalau KIP E dia hanya satu. Peralatan dan mesin hanya satu, dia masuk KIP E. Oke. Saya jelaskan dulu yang buku. Kalau buku ini semuanya masuk ke aset kan? Masuk. Ya, masuk aset. Oke. Saya jelaskan yang buku dulu. Karena buku ini banyak nih biasanya. Oke. Oke, di menu aset di sini ada transaksi bank. Oke. Ini datanya diambil dari inputan belanja tunai dan belanja non tunai. Transaksi belanja tunai dan belanja non tunai dengan kodenya 5.2 belanja modal. Oke, di bawahnya ada data aset nih. Tambah, ubah, hapus ada nih. Oke, ada tambah, ada ubah, ada hapus. Nah, kita mau buat rinci nih, mau buat rinci barangnya. Yang pertama kita lakukan, klik data asetnya. Saya contohkan yang buku dulu ya, aset tetap lainnya ya. Klik data asetnya. Oke. Dicoba semua, klik data asetnya. Setelah itu, tambah di bawahnya. Oke, nanti muncul seperti form isian yang seperti saya contohkan ini. Oke, saya ulang lagi, klik data asetnya, tambah di bawahnya. Oke, nah di sini langsung muncul informasi ini, nomornya, nomor transaksi berapa, tanggalnya tanggal berapa, rekeningnya rekening apa, jumlahnya berapa, keterangannya pembelian buku tema kelas 1 tahun 2021. Oke. Nah, di bawah ini ada nomor register. Oke. Nomor registernya Bapak Ibu nggak usah diapa-apain ya, nggak usah diisi. Nggak usah diketik gini, nggak usah diisi. Dibiarin aja dulu. Oke. Ingat, nomor register biarin dulu. Di bawah nomor register ada rekening aset. Oke. Di bawah nomor register ada rekening aset. Rekening asetnya diklik, yang kotak titik 3 ini diklik. Oke, rekening aset, kotak titik 3-nya diklik. Oke, muncullah kode-kode rekening aset. Oke, kalau untuk buku, kalau aset ini kan banyak kode rekening ini, ada sekitar 10 ribuan kode rekening. Takutnya Bapak Ibu salah klik. Saran saya bagusnya difilter dari atas.
Oke, difilter dari golongannya. Misalnya buku. Buku, coba Bapak Ibu dicoba semuanya. Saya ulang lagi. Klik rekening aset. Golongannya dipilih aset. Oke. Golongan dipilih aset. Bidangnya dipilih aset tetap. Oke. Kelompoknya dipilih peralatan dan ini sebenarnya nanti saya mau hapus ya. Gedung bangunan sama jalan irigasi ini gak ada nih. Yang nomor 3 sama 4 nanti saya hapus biar Bapak Ibu nggak bingung. Pilih peralatan dan mesin. Rincian kelompoknya buku tadi apa? Kalau buku maaf, kalau buku pilihnya aset tetap lainnya. Oke. Setelah itu rincian kelompoknya bahan perpustakaan. Subrincian kelompoknya bahan perpustakaan tercetak. Oke, nah di bawah-bawah ini sudah nama-nama buku nih. Kalau Bapak Ibu ketik di sini buku, dia cuman muncul buku laporan penyelidikan, laporan penggalangan, pengamanan, penelitian. Cuman muncul begini nih. Jadi nggak usah ketik buku. Oke, lihat aja misalnya saya ilmu pengetahuan umum ya. Buku umum. Saya contohkan ilmu pengetahuan umum nih biasanya untuk SD nih. Yang untuk buku tema 1 kelas 1 dengan judulnya apa, buku tema kelas 1 kelas 2 tema 1 kelas 2 dengan judulnya apa, itu masukkan ilmu pengetahuan umum. Oke. Pilih ilmu pengetahuan umumnya. Jenis barangnya. Oke. Nih, langsung nomor registernya langsung terisi setelah kita nginput rekening aset. Setelah kita pilih rekening aset, nomor registernya langsung terisi otomatis. Oke. Jenis barangnya itu dipilih buku. Oke. Jenis barang dipilih buku. Judul penciptanya. Judul penciptanya buat aja misalnya tema 1 kelas 1 diriku, contoh saya ya. Nih, judul penciptanya buku tema 1 kelas 1 diriku nih contohnya. Oke, kalau misalnya yang SMP kan per mata pelajaran tuh misalnya buku matematika kelas 1 gitu. Apa judulnya gitu. Spesifikasi. Oke, judul penciptanya buku sesuaikan dengan judulnya. Spesifikasinya ini biasanya dibuat berapa halaman. Contohnya 60 halaman. Oke, spesifikasinya di Bapak Ibu sesuaikan berapa halamannya. Tanggal BAST. Tanggal BAST ini maksudnya berita acara serah terimanya kapan bukunya. Bisa jadi kan Bapak Ibu, ini contohnya saya nih, tanggal 2 April beli bukunya. Nah, datang serah terimanya bisa jadi tanggal 4 April. Jadi tanggal 4 April. Kode BAST-nya dibuat. Oke. Jumlah bulan. Ini maksudnya jumlah bulannya ini. Ini masa manfaatnya. Buku ini berapa bulan tahannya. Oke. Misalnya jumlah bulannya tahannya 1 tahun. Dibuat aja 12. Atau 6 bulan. Oke. Nah, untuk harga sebentar.
Oke, untuk harga. Nah, harganya ini bukan harga total ini ya, bukan harga total ini, tapi harga per item bukunya berapa. Misalnya saya harganya 17.000. Oke, ingat harganya ini bukan harga total, bukan harga total ini, tapi harga per item bukunya berapa. Jenis asetnya dia pasti masuk intrakom. Mereknya ini penyedianya, misalnya Intan Paripara. Oke. Ukuran buku ini bisa Bapak Ibu bisa A4 atau F4 atau A5. Tuh. Saya contohkan A4. Bahan bukunya kertas. Oke, tahun beli otomatis, cara perolehan dana bos, letaknya saya contohkan perpustakaan. Oke, kondisinya baik. Oke, perhatikan di sini jumlah barang ini Bapak Ibu nggak akan bisa diketik angkanya lebih dari 1. Misalnya saya ada 30 buku, Bapak Ibu nggak akan bisa nih ketik 30 di sini. Jadi dia harus dijabarkan satu-satu nanti. Oke. Keterangannya, untuk keterangan, samakan aja dengan judul penciptanya. Oke. Nomor referensi. Nah, nomor referensi ini Bapak Ibu ambil aja yang dia nih, nomor transaksi di atas ini. Di copy. Oke. Nomor referensinya ambil dari sini, dari nomor yang di atas, baru paste di nomor referensi. Oke, sebelum saya simpan, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang isiannya? Kalau jumlah barang dengan judul yang sama. Ya. Niku pripun? Ya, tunggu. Itu nanti itu setelah simpan enggak, cara penginputannya di sini ada pertanyaan? Oke, bisa ya. Nah, Ya. Oke. Ini saya contohkan, saya simpan. Oke, perhatikan. Saya tadi ada sekitar 30 buku nih. Perhatikan, saya ada sekitar 30 buku. Yang baru terinput baru 1. Berarti ada sekitar 29 lagi yang belum terinput kan? Oke, tadi kan ada 30 buku. Ya. Udah terinput 1, berarti 29 lagi yang belum diinput dengan harga yang sama, dengan judul yang sama. Oke? Nah, Bapak Ibu nggak usah input lagi satu-satu, cuman di aplikasi kan udah ada nih menu copy paste nih. Oke? Klik dulu data yang di bawah tadi yang tersimpan, terus klik copy. Oke. Di sini 29, copy, terus klik paste. Langsung otomatis ada 30 buku langsung dengan judul yang sama, dengan harga yang sama. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi yang namanya nginput 1-30 kali. Oke. Nah, satu lagi, misalnya nih, udah diinput sampai 30. Tak taunya ada kesalahan. Harganya bukan 17.000, tapi 17.500 nih contohnya. Ada kesalahan di inputan di sini ya. Bapak Ibu nggak perlu ubah satu-satu ya. Ubah satu-satu, simpan. Terus ubah lagi yang nomor 2, ubah, simpan. Nggak perlu. Jadi caranya, yang nomor 1, baris yang nomor 1, ini dibiarin aja. Klik yang baris nomor 2. Klik baris nomor 2. Oke. Terus ke Bapak Ibu ke nomor 30, tekan shift dulu. Tekan shift, klik langsung nomor 30. Dia terblok dia. Ulangin lagi.
jika ada mau merubah, nomor satunya nggak usah dihapus. Jadi nomor 2-nya aja nih. Klik nomor 2, tekan shift panah bawah, atau tekan yang nomor 2, langsung ke, terus tekan shift, tekan nomor 30. Kayak di Excel, habis itu hapus. Nah, setelah dihapus, barulah dirubah. Ubah ke data yang benar. Misalnya ini salah, jadi 17.500. Oke, simpan. Setelah itu copy lagi, copy 29, copy, paste. Oke, ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, tadi yang untuk jumlah bulan tadi. Oh, jumlah, tunggu sebentar. Oke. Untuk jumlah bulan ini kalau khusus saya belum tahu nih di Kabupaten Wonogirinya ada ketentuannya atau belum untuk yang buku ini berapa bulan gitu. Ada yang dari Dinas Pendidikan? Belum ada ketentuan itu, Mas. Belum ada ketentuannya. Biasanya ada tuh misalnya buku berapa gitu. Nah, kalau Ibu misalnya nggak tahu, buat aja misalnya dikira-kira aja ketahanan bukunya itu sampai setahun nyampe nggak gitu. Misalnya jumlah bulannya dia ketahanannya cuma nyampe 12 bulan cuma dalam 1 tahun, buat 12 gitu. Atau cuma 6 bulan buat 6. Atau 8 bulan buat 8 gitu. Oke. Itu kalau nanti sudah simpan dulu, Mas. Kenapa? Itu nanti akan kami koordinasikan dulu dengan bidang. Ya, kalau misalnya nanti udah ada ini ya kepastiannya udah ada aturan misalnya buku berapa bulan nih, nanti kami bisa buatkan otomatis ketika milih rekening asetnya ilmu pengetahuan umum, otomatis nanti langsung muncul nih jumlah bulannya, gitu. Oke, siap. Oke. Ada lagi pertanyaan? Azan. Azan ya? Oke, kita break dulu sebentar.
Udah Mas, bisa dilanjut. Oke, sip. Oke. Yang untuk aset tetap lainnya ada pertanyaan? Sebelum kalau aset tetap lainnya dia itu pasti masuk ke yang namanya laporannya KIP E. Nah, yang ada kriterianya, ada 3 kriteria itu nanti ada di peralatan dan mesin. Nanti saya mau jelaskan satu-satu. Oke. Sekarang saya lanjutkan ke peralatan dan mesinnya. Coba Bapak Ibu klik yang peralatan dan mesin. Oke. Ini kalau misalnya ada selisih ya, ada selisih ini ada selisih nih, berarti inputan asetnya belum selesai. Belum semua diinput. Tapi kalau selisihnya udah 0, berarti semuanya udah selesai input tuh. Oke. Sekarang peralatan dan mesin, klik peralatan dan mesinnya. Oke. Tambah di data bawahnya, aset bawahnya. Oke, ingat. Oke, peralatan dan mesin diklik, tambah, nomor registernya ingat ya otomatis ya, rekening asetnya, pilih rekening asetnya, kita filter aja dari atas. Oke, kita filter aja dari atas, aset biar nggak salah. Tapi kalau Bapak Ibu udah hafal kata kuncinya nggak masalah, misalnya gini laptop. Ini kan laptopnya nggak muncul nih, yang ada cuma tas laptop. Oke, di sini laptop itu ada spasinya tuh, lap spasi top. Tuh, laptop. Oke. Biar Bapak Ibu nggak salah, kita carinya lewat atas. Golongannya aset, oke, saya ulangin lagi, pilih rekening asetnya, golongannya dipilih aset, bidangnya dipilih aset tetap, rincian kelompoknya dipilih peralatan dan mesin. Oke, rincian kelompoknya, saya mau buat rincian barang yang untuk laptop. Berarti rincian kelompoknya komputer, rincian kelompoknya komputer unit. Nah, di sini udah muncul nih yang tentang laptop. Ada PC unit. Kalau komputer itu PC unit. Kalau laptop yang ini nih, laptop. Saya contohkan yang laptop. Oke. Jenis, nah kalau untuk peralatan dan mesin, itu jenis barangnya ingat biasa ya. Kalau peralatan dan mesin, itu jenis barangnya biasa, jangan yang buku. Tapi pilih yang biasa. Terus tanggal BAST-nya tanggal kapan? Misalnya tanggal 2 April. Kode BAST-nya berapa? Nah, kalau yang untuk peralatan dan mesin, Bapak Ibu, ini sekolah harus perhatikan yang 3 ini nih. Masa manfaat, jumlah bulan, sama harga. Ini jangan sampai salah. Salah-salah input ini, nanti jenis aset yang di bawahnya juga salah. Oke. Contohnya, kalau laptop berarti masa manfaatnya lebih dari 12 bulan ya. Oke, besar dari 12 bulan. Oke. Laptop ini tahannya berapa tahun ya Bapak Ibu? 3 tahun ada? 2 tahun. Oke, nanti sesuaikan misalnya saya 3 tahun nih, berarti jumlah bulannya 36 bulan. Oke. Kalau aset 4 tahun elektronik. 4 tahun berarti berapa bulan tuh? 4 berapa? 8 berarti 48 ya. Oke. Nah, sebelum saya input harga, di bawahnya Bapak Ibu muncul nggak jenis asetnya? Ada muncul jenis aset? Muncul. Nah, Extracom kan munculnya. Nah, sebenarnya kalau misal dengan kategorinya laptop itu sebenarnya bukan Extracom tapi Intracom.
Oke, yang ini boleh Bapak Ibu catat atau saya kirim lewat chat ya. Saya Chatnya mencoba disable. rekam itu. Coba dia ada kriterianya nih. Misalnya contohnya ini, barang yang pertama, barang peralatan dan mesin. Tunggu sebentar. Oke, nih kriteria asetnya. Yang pertama itu ada yang namanya Intracom Kit B. Oke, Intracom Kit B ini kriterianya barang, peralatan, dan mesin yang harganya di atas 250.000 dan masa manfaatnya di atas 1 tahun. Oke, saya ulangi lagi. Kriteria aset yang peralatan mesin Oke, kriteria aset peralatan dan mesin. Yang pertama Intracom Kit B, yaitu barang peralatan dan mesin yang harganya di atas 250.000 dan masa manfaatnya di atas 1 tahun, itu masuk ke Intracom Kit B. Contohnya seperti tadi, laptop, komputer, lemari, nah itu masuknya ke Kit B yang harganya di atas 250.000 dan masa manfaatnya di atas 1 tahun. Yang kedua itu ada namanya Extracom. Oke, Extracom. Extracom ini adalah barang peralatan dan mesin, barang peralatan dan mesin yang harganya di bawah 250.000. Barang peralatan dan mesin yang harganya di bawah 250.000 dan masa manfaatnya di atas 1 tahun. Extracom adalah barang peralatan dan mesin yang harganya di bawah 250.000 dan masa manfaatnya di atas 1 tahun, itu masuk Extracom. Contohnya, kursi ada nggak yang di bawah 250? Kursi siswa. Nah, kalau misalnya ada, banyak ikutin aja kriteria ini. Kalau misalnya 250.000 ke bawah, masa manfaatnya di atas 1 tahun, itu pasti masuk Extracom. Nah, yang ketiga, ini ada namanya BHP. Tapi, kalau untuk sekolah, BHP ini jarang dimasukkan di belanja modal. Pasti rata-rata sudah dimasukkan ke belanja barang dan jasa. BHP ini adalah BHP ini barang habis pakai ya. BHP itu barang habis pakai. Barang habis pakai, ketentuannya barang peralatan dan mesin, berapapun harganya, barang peralatan dan mesin, berapapun harganya, dan masa manfaatnya di bawah 1 tahun. Kalau yang dua ini kan masa manfaatnya di atas 1 tahun semua kan. Tapi kalau barang habis pakai itu masa manfaatnya di bawah 1 tahun. Itu masuk ke barang habis pakai. Contohnya barang-barang yang riskan hilang tuh. Seperti flash disk, mouse, dan lain-lainnya. Itu masuk ke barang habis pakai. Cuman Bapak Ibu pasti udah masukkannya ke belanja barang dan jasa. Makanya nanti di asetnya cuma 2 nih, Intracom Kit B sama Extracom yang untuk peralatan dan mesin. Saya kembali lagi ke aplikasi.